Halo chess lovers, di video kali ini kita lanjutkan pembahasan permainan Safira Hervesa yang berhasil masuk kualifikasi Piala Dunia Catur 2025. Di video sebelumnya kita sudah bahas ronde kedua, dan untuk sementara Safira sudah mengumpulkan 2 poin. Sekarang kita bahas ronde ketiga. Di ronde 3 ini, Safira berhadapan dengan pemain Indonesia juga, WIM Laisa Latifah. Perlu kita ketahui, Latifah ini pernah menjadi juara 1 di turnamen ASEAN Youth Chess Championship se-Asia di tahun 2023 yang lalu, Chess. Secara background, ya jelaslah Latifah ini jauh lebih berpengalaman ya. Sementara Safira masih sangat muda, usia 17 tahun dan belum memiliki gelar catur apapun. Apakah Safira mampu bertahan melawan Latifah? Kita lihat saja. Ini dia ronde ketiga. Di sini Safira Hervesa memegang buah hitam dengan elo rating saat itu 1983 dan WIM Laisa Latifah buah putih dengan elo rating 2262. Permainan diawali dengan pion E4, pion ke E5, kuda C3, kuda F6. Pembukaan ini dinamakan Vienna Game dengan variasi Filbert. Latifah pion D4 ajak penukaran, pion kali pion, lalu menteri kali pion. Kuda C6 menyerang menteri, menteri ke D3. Gajah B4 mengepin kuda, gajah B2 melindungi. Pion D6 persiapan gajah keluar, lalu Latifah rokade panjang. Gajah G4, pion menutup, lalu gajah ke E6. Latifah pion ke G4, kuda ke D7, rencana manuver ke E5 menyerang menteri. Latifah kuda ke D5 menyerang gajah 2 kali. Kuda ke E5 terlebih dulu menyerang menteri. Menteri ke E2, lalu gajah ke C5. Latifah gajah ke A5. Langkah yang tidak akurat ya Chess, karena jelas pion B6 menyerang balik, lalu gajah mundur ke C3. Sebenarnya kurang tahu maksud gajah ini apa. Misalkan mungkin rencana putih ingin menjebak gajah C5 ini, pion ke B4 misalkan, maka gajah bisa kali kuda. Oke, Safira pion ke C6 menyerang kuda dan dibalas pion H3. Wow, pengorbanan kuda kah? Mari cek dulu. Jika pion kali kuda, maka pion kali pion kembali menyerang gajah. Gajah terkunci, lalu gajah kali pion dan benteng kali gajah. Posisi kedua pemain masih imbang ya Chess. Oke, jadi ini bukan pengorbanan ya Chess. Kita kembali. Setelah Latifah pion ke H3, Safira rokade pendek. Kemudian Latifah pion F4 menyerang kuda, pion C6 kali kuda, pion kali pion menyerang gajah. Safira memilih kuda ke G6 menyerang pion, menteri F3 melindungi, menteri ke E7, raja ke B8, gajah kali pion, lalu menteri kali gajah. Kuda kali pion menyerang menteri, menteri ke F5, kuda ke G6. Gajah D3, kuda E5 menyerang gajah. Benteng S1 mengepin kuda, menteri F6 ajak penukaran, pion H4, menteri kali menteri, pion kali menteri menyerang kuda, kuda F4, gajah E4 menyerang benteng, lalu benteng ke E8. Gajah D2 menyerang kuda. Dan sebenarnya ini langkah blunder ya Chess. Kita lihat nanti akibat dari langkah ini ke depannya. Safira menjawab kuda ke H5. Dengan rencana berikutnya akan ke G3 menyerang benteng dan gajah. Oke, misalkan kita anggap saja putih menjawab sembarang ya. Pion ke A3 misalkan, maka kuda ke G6 menyerang benteng dan gajah. Jika misalkan benteng H3 menyerang kuda, maka kuda ke C4 menyerang gajah. Jika gajah kabur,
maka kuda kali gajah diproteksi benteng E8 ini. Oke, kita kembali, Ces. Setelah Latifah gajah ke D2 menyerang kuda ke H5, Latifah gajah ke D5 menghindari serangan manuver kuda yang tadi, Ces. Kemudian kuda ke F6 menyerang gajah, lalu gajah mundur ke G2. Ups, di sini kian masih bagus kalau Latifah menjawab gajah ke B3 kian, Ces, mempertahankan jalur serangan gajahnya ini ke sisi Raja Hitam. Tapi ya sudahlah. Oke, kita lanjut. Kuda ke C4 menyerang gajah. Kuda F3 melindungi. Kuda E4 menyerang 2 kali. Gajah mundur ke C1. Gajah F2, benteng F1, gajah E3 ajak penukaran, benteng H3, gajah kali gajah, benteng kali gajah, kuda E3 menggarpu gajah dan pion, gajah F1, lalu kuda kali pion, gajah ke D3, kuda E3, kuda G5 menyerang kuda 2 kali. Jika kuda kali kuda, maka pion kali kuda, lalu benteng dan gajah menyerang pion H7, dan pion G6 menutup. Dan di posisi ini, buah hitam masih tetap diunggulkan, Ces. Oke, kita kembali. Tadi kuda ke G5 ajak penukaran kuda. Safira menolak. Kuda ke D2 ska. Raja ke A1, pion G6. Benteng H2 menyerang kuda, pion H6, benteng kali kuda, pion kali kuda, pion kali pion. Benteng ke E5, benteng G1. Benteng C8 rencana ke C5 menyerang pion 2 kali. Lalu pion B4 mencegah benteng naik. Pion A5, pion A3, pion kali pion, pion kali pion. Kuda D5 menyerang pion, dan Latifah menjawab benteng ke H2. Lihat, Ces, ini jebakannya. Jika di sini hitam kuda kali pion, maka blunder. Benteng akan ke H1, rencana skakmat di A8 dan A7. Jadinya terpaksa benteng kali pion, lalu benteng H8 ska. Raja ke G7, benteng H7 ska, Raja F6, lalu benteng kali benteng, dan jelas putih sangat diunggulkan. Oke, kita kembali. Tadi setelah Safira kuda ke D5 menyerang pion, benteng H2, Safira tidak pukul pion, Ces, lalu menjawab benteng ke E8. Jadinya jika di sini putih masih mencoba benteng ke H1 seperti rencana yang tadi, maka benteng terlebih dulu ke E1 ska, dan akhirnya mengeliminasi salah satu benteng putih ini, Ces. Oke, jadinya di sini Latifah menjawab benteng ke G4 melindungi pionnya. Lalu kuda ke C7, benteng C4 menyerang kuda, benteng E7 melindungi. Benteng C6, kuda ke D5, benteng kali pion, kuda kali pion, lalu gajah kali pion. Jelas ini kesalahan fatal ya, Ces. Oke, coba kita analisis dulu. Di posisi saat ini hitam jelas sangat diunggulkan ya. Namun jika di sini hitam mencoba memukul gajah putih ini, maka keadaan akan menjadi imbang, Ces. Karena benteng kali pion ska, Raja F7, benteng kali pion menyerang kuda. Misalkan kuda ke D5 menyerang benteng, pion maju ska, Raja ke G8, benteng B8 ska, Raja ke G7, benteng H7 ska, Raja kali pion, benteng kali benteng, benteng kali benteng, dan menyisakan perwira imbang satu benteng, Ces. Oh ya, sekalipun di sini kuda hitam masih ada, asalkan pemain tidak blunder saja, Ces, selalu nanti ujung-ujungnya berakhir miss.
Dan kalau kita praktekkan sampai akhir analisisnya kelamaan ya Ces. Oke, kita kembali. Tadi setelah Safira kuda kali pion, gajah kali pion, Safira tidak pukul gajah, lalu menjawab benteng ke B5. Kemudian Latifah pion ke C4 menyerang benteng. Benteng ke A5, ska. Raja ke B2. Benteng A2, ska. Raja B3. Lalu benteng kali benteng. Wow. Oh ya, sedikit kita mundur Ces. Tadi setelah benteng A5 ska, bagaimana jika raja menjawab ke B1 untuk menyelamatkan benteng H2 ini? Ya, tetap saja tidak bisa terselamatkan ya Ces, karena benteng akan ke E1 ska. Lalu langkah ini memaksa raja ke B2, dan akhirnya benteng kembali ke A2 dan ska. Lalu benteng ini akan hilang. Oke, kita lanjutkan. Tadi setelah Safira benteng kali benteng, Latifah gajah ke E5 menghindari pion. Benteng E5 menyerang gajah. Gajah C8. Kuda ke A2. Pion G6. Benteng E3 ska. Raja A4. Benteng B2. Pion kali pion ska. Raja kali pion. Dan sampai di sini, Woman International Master Laisa Latifah angkat tangan menyerah kalah. Wow, kita beri aplaus untuk pecatur muda asal Sleman ini Ces. Luar biasanya tanpa gelar berhasil menundukkan Latifah yang bergelar Master Internasional di ajang kualifikasi Piala Dunia Catur 2025. Oke Ces, jadi perolehan skor untuk Safira Hervesa menjadi 3 poin. Dan masih ada 6 ronde lagi, akan kita bahas semua videonya di video berikutnya. So, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kamu jangan ketinggalan updatean video terbaru setiap rondenya. Salam Gens Onasumus.